sama saya juga, dia melakukan ini juga kayak dibisikin. Jadi pada saat itu kan mentalnya lagi keganggu Down ya, banget. down Ya. banget. Tiba-tiba ada bisikan yang di telinga dia bilang, udah kamu selesaikan hidup kamu. Tapi dia sempat menyesal dengan melakukan hal kayak gini. Penyesalannya adalah kenapa saya mengikuti bisikan itu katanya. Tapi sebentar kan Anda, bisikan? Iya. Jadi makhluk goib itu bisa membisikkan manusia untuk Melakukan hal-hal yang negatif ya? Negatif di saat mental health-nya itu di saat down. Sambil duduk Fas ya. Kananda! Benar saja, Solo merespon apa yang kami lakukan dan Ananda seketika berlari. Ditemani Bapak Thoyib selaku tokoh masyarakat setempat, kami pun mengunjungi beberapa lokasi yang disinyalir memiliki cerita mistis. Sini Pak, di yang ada pohon mangga ini, yang rumahnya sudah ambruk Pak. Dulu pernah kejadian ada yang gantung diri dulu. Mungkin saya juga tahunnya sudah lupa, karena saya juga ikut evakuasi waktu itu. Mayatnya itu memang sudah bergantung di atas. Masih tergantung, hampir maghrib ketahuannya. Waktu itu masih aktif, masih ramai penghuni. Terlepas dari kenyataan pahit akan tragedi gantung diri yang pernah terjadi, Pak Thoyib mengantarkan kami ke sebuah tempat yang erat kaitannya dengan mitos yang sudah tak asing lagi bagi sebagian warga sekitar. Nah, di sini tuh ada penghuni, semua ini penguasa. Penguasa sini kadang-kadang kan bau gitu, bau ubi. Nah, di sini nih rumahnya. Dia kadang-kadang malam Jumat, malam Selasa di sini tuh baunya. Ah, orang-orang yang sedang bermain di sini aja, sedang bermain-main olahraga lah, gitu. Karena ini masih aktif ya Pak? Masih aktif, betul. Lapangan ini masih digunakan ya Pak? Masih digunakan. Tak cukup hanya mengetahui dari Pak Thoyib akan beberapa cerita mistis yang ada di tempat ini, kami pun tak sabar melakukan penelusuran malam nanti. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak lebih akan keangkeran dan terbengkalainya perumahan ini? Tak perlu berlama-lama, kami pun menuju tempat yang disinyalir menjadi TKP akan peristiwa gantung diri yang pernah terjadi. Waktu pertama kali ngeliat kompleknya sih kayak emang kelihatan banget kalau ini tuh komplek yang udah terbengkalai lama banget. Bahkan kan kalau dari informasi itu udah puluhan tahun ya, jadi emang udah kelihatan karena banyak banget rumah-rumah yang udah roboh, udah sisa puing-puing doang. Biasanya kalau misalnya kita ketemu, kita dapet ceritanya ya kan Iya. Anda. Gak mungkin kita ditongolin sama sosok perempuan yang masih dengan menggantung. Jadi ini sosoknya itu seolah-olah dia masih menggantung di atas itu Iya. Pasha. Ini Yang talinya, iya talinya panjang dan ini kakinya ada di sini nih. Sini. Ini sekarang aku lagi megang kakinya. Kakinya menjuntai di sini. Dan memang benar Fasya, kalau pohon ini menjadi tempat terakhir dia menghabisi nyawanya. Tapi aku butuh cerita dari dia kan. Iya, iya. Maksudnya Mungkin sosok ini kan Anda bantu untuk backup dulu ya. Frisly mencoba merasakan kilas balik peristiwa tersebut dari sosok yang ia temui. kayak jadi pemirsa, Kak Frisly sedang berkomunikasi dengan salah satu sosok wanita yang mempunyai mempunyai cerita cukup tragis di sini. Sosoknya itu sebenarnya saat ini dia masih terus-terusan memberi gambaran kalau dia sedang tergantung dengan tali seadanya. Jadi talinya ini bukan tali seperti Tali tarik tambang tambang, gitu ya? bukan. Justru ini tali yang lebih kecil tapi diikat berkali-kali yang memang dia beli juga dari tempat yang tidak jauh dari sini. Ini sosok ART Fasya. Kejadiannya itu di pertengahan tahun 2004 menjelang 2005. Jadi emang beliau adalah orang yang sudah dipercaya untuk ikut di keluarga ini. Rumahnya di sini
Jadi ART ini tinggal di pasangan keluarga yang bisa dibilang mereka mempunyai jabatan. Dan sosok ART ini diperkosa, diancam, kalau sampai ini terbongkar, dia akan disakiti, keluarganya tidak akan aman. Kejadiannya menjelang sholat subuh, dia keluar dari kamar, mengendap-ngendap, dia perlahan menutup pintu, dikunci karena kamarnya itu di bagian belakang, terus dia keluar ke depan karena ini tuh bagian taman, ada kolam ikan kecil juga. Dan itu menggunakan kursi tempat makannya. Jadi di meja makan ada kursi makannya itu. Dan itu dia yang mereka bawa itu. Iya, jadi emang mereka biasanya makan di situ dan ART itu membawa salah satu kursi dari keluarga ini dipakai. Dia berdiri di atas sana, lalu dilempar beberapa kali. Talinya itu memang diikat berkali-kali sampai benar-benar kuat. Serupa tapi tak sama. Apa yang dituturkan Frisly memperkuat alasan dibalik peristiwa kelam yang dilakukan seorang ART perumahan ini yang tak lain dan bukan berkaitan dengan masalah asmara. Perempuan, entah udah hamil atau gimana, tahu-tahu gantung diri aja. Akan tetapi temuan lain mengejutkan kami, ditandai pergerakan angin yang secara seketika berada di area pepohonan bekas gantung diri ini. Mungkin Gerak, Kananda, langsung ada angin di bagian situ. mungkin Kananda boleh bantu tanya apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok wanita ini. Jadi sosok wanita ini Visi, Fasya, dia sempat bilang sama saya juga, dia melakukan ini juga kayak dibisikin. Jadi pada saat itu kan mentalnya lagi keganggu Down ya, banget down ya. banget. Tiba-tiba ada bisikan yang di telinga dia bilang, udah kamu selesaikan hidup kamu. Tapi dia sempat menyesal dengan melakukan hal kayak gini. Penyesalannya adalah kenapa saya mengikuti bisikan itu katanya. Tapi sebentar Kananda, bisikan? Iya. Jadi makhluk goib itu bisa membisikkan manusia untuk Melakukan hal-hal yang negatif ya? Negatif di saat mental health-nya itu di saat down. Dan jujur kaget banget alasannya itu karena bisa dibilang tuh dihasut gitu. Jadi karena selama ini tuh kalau ke tempat-tempat yang mempunyai kisah tragis itu biasanya latar belakangnya emang karena depresi. Di sebelah sana dia bilang itu makhluk yang membisiki dia pada saat dia masih hidup. Oke. Tapi pengen coba sih ke sana. Sebentar, berarti sosok yang menghasut wanita ini berada di tempat ini juga? Betul banget. Ya, Fat. Betul banget. Di mana Kak? Sebelah sana. ya? Ya, coba kita ke sana. Coba cari kali ya Fat. Tapi hati-hati Kananda karena di tempat ini tuh banyak sekali lubang. Seolah membuka misteri baru akan penyebab lain dari peristiwa meregang nyawa itu terjadi, dan Ananda merasakan sosok astral yang memiliki hubungan dengan tragedi tersebut. Masih ada kehidupan itu, sempat kecium-cium bau-bau kayak bisa kita bilang bau-bau ubi. Bau ubi. Oh iya benar, jadi yang aku sempat dengar ya dari warga yang masih beraktivitas di sini, Kak Frisly, Kananda. Jadi kan di depan kita persis ini ada lapangan ya? Iya. Dan lapangan ini itu masih aktif dilakukan untuk bermain voli sampai sekarang. Oke. Gitu. Dan orang-orang yang suka bermain voli di lapangan ini tuh sering sekali mencium aroma seperti ubi dibakar atau bau-bauan ubi-ubi gitu. Ya. Ubi Iya. dibakar. Cuma katanya baunya itu berasal dari sebelah sini. Kananda Tapi pada saat kita datang ke sini kita nggak ada nggak nyium apa-apa nggak nyium ya? apa-apa, nggak nyium sesuatu apa-apa. Oke, berarti sosoknya belum ada di sini kan Belum ada, tapi visual saya dengan telapak tangan saya pun kayak kesemutan gitu ada di pohon ini sih Mas. Oke, gimana Kananda kalau kita melakukan uji mitos Kananda? Boleh, boleh. Karena memang kan kata warga sekitar itu suka mencium aroma ubi bakar ya Boleh, di tempat boleh. ini. Tak ingin tenggelam dari ketidakpastian rumor yang ada,
Kami pun mencoba melakukan uji mitos untuk membuktikan rumor bahwa aroma bau ubi direbus atau bakar merupakan sinyal kedatangan sosok astral tersebut. Fasya, di sini kita akan coba lakuin sini dengan night vision. Tim boleh minta night vision. Sambil duduk Fasya. Kananda! Benar saja, Solo merespon apa yang kami lakukan dan Ananda seketika berlari ke bagian yang lebih dalam. Kalau saya minta pecut. Pecut. Minta pecut, Tim. Minta pecut, Tim. Seakan mendapat sinyal bahaya dan Ananda mencoba menetralisir sosok astral yang mencoba memberikan gangguan. Hati-hati Kananda. Hati-hati, Kak. Hati-hati Kananda. Kananda. Oke. Oh, Kananda.